Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan akhirnya dubbing lagi ya, setelah saya usahain untuk ya bisa ini ya memvideoin secara langsung, karena kalau memvideokan secara langsung itu enaknya ya lebih hemat gitu ya, tinggal atur-atur dikit gitu guys ya. Tapi karena berhubung ini ada banyak halangan ya, terutama ya pas saya lewat, apalagi yang di kampung-kampung kayak gini ya, makanya ya perlu ini sih ya, perlu ekstra sabar guys ya untuk memvideokan tempat kayak gini, apalagi di pemukiman padat gitu ya. Pasti kita akan menemukan sesuatu yang tidak kita prediksi ada gitu ya, ternyata ada guys. Jadi pas saya lewat sini, ini ada suara yang bukan suara yang menakutkan ya, tapi suara ini suara musik yang jelasnya pasti ada ini ya, copyrightnya gitu guys. Ya mau gimana lagi ya, akhirnya harus dubbing juga guys ya. Kecuali kalau saya jalan-jalannya di wilayah yang ya kayak pinggiran-pinggiran gitu ya, pinggiran-pinggiran yang dekatnya kebun kayak gitu ya, itu kita bisa meminimalkan gitu ya. Tapi kalau di sini pas kita ngomong seru-serunya gitu, ada yang ini ya, ada yang style musik kenceng, dan kadang-kadang itu juga saya nggak nyadar guys, saya ngomong terus gitu, tiba-tiba loh itu suaranya dari mana ya tadi ya gitu ya. Parah guys gitu ya. Oke guys, sekarang saya ada di mana? Saya ada di Dusun Kelurahan. Nah lucu ya namanya ya, Dusun Kelurahan di Desa Sumbergedang di Kecamatan Pandaan guys. Jadi tempat yang ada di sini, di dusun ini namanya kelurahan, meskipun desanya aja bukan kelurahan ya. Berbeda ya dengan di daerah Leduk, daerah Pecalukan, daerah Prigen. Daerah sini itu masih desa guys, belum belum kelurahan gitu loh. Nah saya mau jalan-jalan ke arah sana. Nah ini udah lama ya saya nggak lewat jalan ini. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu saya lewat jalan sini. Terus saya nggak ada ini sih ya, nggak ada bayangan saya lewat sini gitu loh. Saya waktu itu mau nyari jalan menuju ke arah perumahan yang di dekatnya Taman Chandra Wilwatikta, cuman nggak ada guys ya, harus lompat ke ini ya, pagar. Gak mungkin ya lewat tembok-tembok gitu guys. Oke, dan itu juga pinggirannya dekatnya pembuangan air. Wah itu enggak banget guys, nanti takutnya tersesat, kita balik lagi gitu, lompat lagi gitu guys. Jadi akhirnya saya balik aja gitu ya, meskipun ya agak-agak nyesel gitu loh guys, kenapa nggak ada jalan tembusan gitu ya. Memang nggak ada guys gitu. Dan di sini kita bisa menemukan makam lagi gitu guys. Terus yang di depan itu, dulu waktu pertama kali saya lewat sini, saya penasaran ya kenapa kok ada rumah bergaya Bali gitu ya di situ guys. Cuman ya saya ini pikir waktu itu adalah pemiliknya ya orang Bali ya, kita coba aja gitu loh, bener enggaknya gitu. Tapi waktu itu saya juga lihat nggak ada plat DK gitu ya. Kalau plat DK itu kan platnya Bali, kalau di sini ya saya pikir sih ya ini orang Bali atau keluarga Bali yang memang tinggal di Jawa gitu ya. Dan karena pingin bernostalgia dengan tanah leluhur gitu ya, maka dibikinlah rumah
bergaya Bali gitu ya. Sama juga sih dengan orang yang ada di Jawa gitu ya. Ketika berada di luar Jawa itu jadi ini sih ya kangen gitu ya dengan tempatnya. Oh ya, itu rumahnya bagus guys. Rumah yang ada di sana tadi itu ya. Dan rumahnya itu bergaya kayak kayu-kayu gitu guys. Dan ini cocoknya di pegunungan. Nah ini dia rumah Balinya guys. Oke, kita lihat ada gapura-gapuranya yang kayak menuju ke arah pura guys, gitu ya, tempat ibadahnya orang Hindu. Nah balik lagi ke rumah yang sini guys, ini lucu guys rumahnya guys, pintunya gitu ya. Berhubung saya kan bukan video yang mengulas tentang rumah seseorang gitu ya, karena ada kan di channelnya YouTube gitu yang membahas tentang kayak gitu, tapi saya enggak guys. Jadi ya ini ya nggak nyambung kayaknya. Ya memang nggak nyambung lah guys. Ya kapan-kapan aja sih kalau diizinkan gitu ya, lihat rumah kayak gitu. Keren loh rumahnya itu guys. Kalau mungkin masih penasaran bisa diulang lagi videonya guys, biar tahu rumahnya. Itu rumah yang menurut saya minimalis gitu ya. Oke, dekatnya makam. Ini favorit banget guys. Jadi ada rumah di dekatnya makam. Ini sama kayak di Pecalukan ya ini ya. Saya jadi bayangin ini daerah Pecalukan. Mau di dekatnya, pokoknya dekat-dekat mau ke makam gitu ya. Ada perumahan terus ada makam. Gitu guys. Karena apa sih? Karena kalau menurut saya sih hidup yang tenang itu adalah hidup yang tidak berdampingan dengan tetangga langsung seperti tempat tinggal saya guys. Ya memang sih tempat tinggal saya itu kalau udah malam itu sepi gitu ya. Tapi guys, kalau udah ini ya, kalau udah kumat gitu guys, jadi bakar sampah di pinggir rumah gitu ya. Jadi gak ada toleransinya gitu ya, gak ada educationnya. Ya tinggal di desa kayak gitu guys ya. Ya sebenarnya nggak di desa aja sih, di kota juga bisa kayak gitu. Cuman kalau di desa itu perasaan ngincer tetangganya gitu masih ada guys. Kalau di kota kan udah sibuk sendiri-sendiri ya, tapi kalau di desa ya kayak gitu masih ada usil gitu ya, jahil gitu masih ada. Jadi kalau tetangganya beli apa gitu, panas guys tetangganya guys gitu. Cuman saya ya karena saya nggak ada yang ini guys, nggak ada yang perlu dipamerkan gitu guys gitu. Apa yang dipamerkan ya, mungkin kapan-kapan dipanasi juga gitu. Dipanasin guys, jadi biar terbakar guys. Kalau saya sih cuek aja, mau tetangga beli apa gitu, saya sih cuek aja gitu guys, karena saya nggak terlalu ini peduli dengan apa yang dipamerkan gitu ya. Bukan sama sekali nggak peduli sama ini ya. Kalau peduli itu yang artinya empati gitu, yang nggak apa-apa guys kalau empati. Misalnya ada orang yang kesusahan ya gitu, kita datang gitu, nggak apa-apa guys. Kalau dia ada yang sedih gitu ya, kita menghibur gitu. Tapi kita ini ya, kalau misalnya peduli dengan urusan yang negatif ya jangan guys gitu ya. Jadi nanti itu pikiran yang toksik loh guys, itu nggak baik guys. Dan di desa itu banyak guys yang kayak gitu guys, meskipun nggak semuanya, tapi ya ini sih kalau kita misalnya kayak gini aja ya, jalan ya, itu jalan-jalan itu di desa, kalau keluar itu pakai sepeda motor, pakai mobil gitu ya,
saya yang jalan kaki kayak gini, ini dianggap aneh guys, gitu ya. Lu ngapain kok nggak, nah pokoknya ada aja gitu yang dikomentarin gitu loh. Kenapa nggak pakai kendaraan, kenapa nggak pakai ini, nggak pakai itu, kenapa kok pagi-pagi kerja di mana kayak jadi diurusin gitu loh guys. Jadi ada ini sih, saya pernah dengar ada guru yang bilang gitu, saya sekarang pindahnya ke perumahan gitu loh, karena di daerah dulu tinggalnya di kampung gitu, karena di kampung itu keluarga kita diurusin sama tetangga gitu loh ya. Jadi kita nggak sampai bisa ngurusin rumah tangga sendiri gitu ya, tapi tetangga yang ngurusin gitu. Jangan gitu dong guys ya, kalian jangan kayak gitu juga gitu loh. Kalau misalnya ada tetangganya yang gin lagi tuh, kalau saya itu mau tetangganya sampai nyungsep nggak apa-apa guys, saya biarin guys, gitu guys. Ya beda-beda ya orang itu ya, ada orang yang memang suka banget diusilin gitu ya, atau mungkin dia itu kalau dikomentarin itu seneng banget gitu loh. Kalau saya itu enggak gitu, saya cuek gitu guys, kalau meskipun saya tinggal di desa gitu ya, tapi kalau ada orang yang komentarnya nggak pas gitu ya, cuma saya senyumin aja gitu ya. Percuma kalau kita itu meladeni gitu ya, pikiran ya nggak ada habisnya gitu guys. Jadi kita ini ya, kita kalau tinggal di desa ya sabarnya seluas samudra guys, biar ya kita nggak sakit hati gitu guys. Oke guys, kita aja ya perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Jadi jalan-jalannya itu malah kita ini ya ngobrolnya kayak gini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.